Bab 1738. Mentalitas meledak. Budak jelek rupa itu berkata dengan suara yang dalam, ketua klan ingin menggunakan dia untuk berperang melawan klan lain, dan memenangkan hak berbicara untuk pegunungan keabadian untuk klan Y. Tirno Ling berkata sambil tersenyum, sekarang klan Xiao dan yang lainnya pasti menunggu untuk melihat lelucon klan Y. Beberapa klan bahkan ingin mendukungnya secara diam-diam, mencoba membuat jijik klan Y. Menurutmu, jika dia tiba-tiba menjadi pedang tajam klan Y, pedang tajam yang dirancang untuk menusuk mereka, ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki? Budak jelek rupa itu berkata dengan suara yang dalam, ketua klan, dia tidak mudah dikendalikan jika sudah dewasa. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat itu, Dewa Ye tumbuh begitu cepat sehingga dia berada di luar kendali ketua klan, karena itulah hal-hal berikut terjadi. Mata Tirno Ling perlahan tertutup, sekarang dia tidak mampu membuat masalah. Budak jelek rupa itu sedikit mengangguk dan tidak berbicara lagi. Klan Ye saat ini, bahkan Trifan Ye dan Daksa Ye tidak akan mendukung Mile Ye. Mantan Dewa Ye mampu membawa klan Ye ke level yang lebih tinggi, bahkan mengubah total klan Ye, itulah sebabnya dia memiliki begitu banyak pendukung. Dan sekarang, dalam pandangan klan Ye, Mile Ye sekarang sangat biasa. Apalagi mereka yang setia kepada Mile Ye saat itu pada dasarnya sudah diberantas, Mile Ye tidak mungkin menggulingkan klan Ye sekarang. Saat ini, Tirno Ling tiba-tiba berkata, pergilah. Budak jelek rupa itu memberi sedikit hormat dan mundur diam-diam. Kali ini, Tirno Ling berkata lagi, pergi periksa dua orang di belakangnya. Dalam kegelapan, sebuah suara terdengar pelan, ya. Tirno Ling terkekeh, aku tidak membunuhmu, bukan karena aku takut pada orang-orang di belakangmu, tapi karena aku ingin bermain denganmu. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju aula dalam. Setelah Mile Ye meninggalkan aula, dia berjalan menuju Daoyi dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Daoyi menyerahkan token master pedang ke tangan Mile Ye, baguslah. Mile Ye tertawa dan berkata, ayo pergi. Saat dia berbicara, dia membawa Daoyi bertiga langsung ke gerbang kota. Dia melihat ke 19 orang yang digantung, dan saat berikutnya, dia menghunus pedangnya dan berdiri. Dan pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depannya. Lelaki tua itu memandang Mile Ye dengan dingin, tidak ada yang boleh melepaskan mereka tanpa perintah kepala keluarga. Mile Ye bergegas maju tanpa omong kosong, lalu menebas dengan pedangnya. Jurus tarik pedang. Saat ini, dia langsung menggunakan jurus Dewa Monster dan kekuatan garis darah. Melihat Mile Ye bergerak, kilatan energi jahat melintas di mata lelaki tua itu, dan dia langsung meninju. Dengan satu pukulan, sungai waktu yang panjang muncul tepat di depannya. Gedebuk. Pedang Mile Ye menebas, dan sungai panjang waktu bergetar hebat, dan lelaki tua itu tiba-tiba mundur. Setelah itu, dia langsung mundur ratusan kaki jauhnya. Saat lelaki tua itu berhenti, Mile Ye sudah menyelamatkan 18 orang itu. Pria tua itu tampak cemberut, dan hendak menyerang lagi, ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepalanya. Orang tua itu segera berhenti. Di kejauhan, Mile Ye menatap pria pimpinan di depannya, siapa namamu? Pria itu berkata, Yusuf Zhu. Mile Ye merentangkan telapak tangannya, dan energi ungu yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari tangannya. Setelah menyerap energi ungu ini, luka dalam Yusuf Zhu mulai pulih dengan cepat. Yusuf Zhu menggelengkan kepalanya, jiwa kami ada di tangan wanita itu. Mendengar ini, Mile Ye mengerutkan kening. Pada saat ini, Tirno Ling itu tiba-tiba muncul di depan gerbang kota.
Dia memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka kamu begitu tidak sabar. Kalau begitu, ayo lakukan dengan cepat. Boleh saja kalau kamu ingin menyelamatkan mereka, tapi dengan syarat." Mileye memandang Tirnoling, "Syarat apa?" Tirnoling tersenyum dan berkata, "Pegunungan keabadian memiliki 6 tambang kristal keabadian. Klan Ye tidak memilikinya sekarang. Aku ingin kamu berjuang untuk klan Ye, dan aku tidak ingin milik klan lain. Aku ingin milik klan Hela." Klan Hela. Mileye tersenyum dan berkata, "Perhitunganmu begitu bagus." Tirnoling tertawa, "Kamu bisa menolak." Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dengan ringan. Yusuf Su dan yang lainnya digantung lagi. Tirnoling memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak terburu-buru, aku bisa menunggu perlahan. Temui aku setelah kamu memutuskannya." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Tidak perlu dipikirkan lagi. Aku akan pergi sekarang." Tirnoling berhenti. Dia berbalik dan menatap Mileye. "Aku lupa untuk mengatakan satu hal, yaitu klan Ye tidak akan memberimu bantuan apapun, kamu harus berjuang sendiri." Mileye tersenyum dan berkata, "Ya. Namun, aku juga punya satu syarat, yaitu turunkan mereka terlebih dahulu dan hargai mereka." "Permintaan ini tidak keterlaluan bukan?" Tirnoling tertawa dan berkata, "Bagaimana jika aku mengatakan itu terlalu berlebihan?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Jika menurutmu hal kecil ini terlalu berlebihan, menurutku kita tidak perlu membicarakannya." Tirnoling tersenyum dan berkata, "Sebenarnya itu tergantung pada kekuatanmu, tetapi sekarang kekuatanmu membuatku merasa ini terlalu berlebihan, karena menurutku kamu tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Jika kamu cukup kuat, menurutku ini hanya hal yang sangat kecil." "Tentu saja." Setelah berbicara, dia berhenti, lalu berkata, "Untukmu, aku bisa membuat pengecualian. Lagi pula, kamu adalah putraku sendiri." Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya dengan ringan. Yusuf Su dan lainnya langsung dibebaskan. Tirnoling memandang Mileye, "Aku menunggu kabar baikmu." Mileye tiba-tiba berkata, "Kamu tidak akan mengingkari kata-katamu, kan?" Tirnoling berkata sambil tersenyum, "Bagi aku, 19 orang ini tidak hanya tidak memiliki ancaman, tetapi juga tidak berpengaruh. Membunuh mereka atau tidak tergantung pada suasana hatiku. Jadi, jangan khawatir, jika kamu bisa mendapatkan yang tambang kristal abadi di pegunungan keabadian, aku akan membebaskan mereka." Mileye menatap Tirnoling, "Bagaimana jika kamu mengingkari janjimu?" Tirnoling berkedip, "Kalau begitu aku akan terputus keturunan anak cucuku, generasi berikutnya akan mati." Ekspresi Mileye membeku. Pada saat ini, mentalitasnya meledak. Bersambung. Bab 1739. Pinjam orang. Terputus keturunan anak cucu. Mendengar ini, wajah Mileye langsung menjadi muram. Apakah ini bahasa manusia? Tirnoling tertawa, berbalik dan pergi. Di samping Mileye, Daoi tiba-tiba berbisik, "Wanita ini tidak punya perasaan." "Tidak ada perasaan." Mileye mengangguk, dia sudah merasakannya. Dia mendengar Kak Savera mengatakannya sebelumnya, banyak orang yang semakin lama hidup, mereka semakin kejam. Dalam pikiran mereka hanya ada hidup yang kekal dan kebenaran agung. Selain itu, yang lainnya itu hanya awan mengambang. Namun, yang tidak dia mengerti adalah mengapa Lydia begitu penyayang. Tidak, Lydia hanya baik padanya dari awal sampai akhir. Terhadap orang lain,
Lydia lebih menakutkan daripada ketua klan Ye ini. Saat ini, Daoi tiba-tiba berkata, apakah kamu benar-benar akan pergi ke pegunungan keabadian untuk memperebutkan tambang kristal itu? Mileye mengangguk. Daoi memandang Mileye, kamu seharusnya tahu tujuannya. Mileye tertawa, aku tahu. Daoi berkata, apakah ada tindakan balasan? Mileye mengangguk, dia berjalan di depan Yusuf Su dan yang lainnya, dia membentangkan telapak tangannya, beberapa kristal sumber kebenaran agung muncul di depan Yusuf Su dan yang lainnya, sembuhkan luka kalian. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Yusuf Su tiba-tiba berkata, dia hanya ingin memanfaatkanmu. Mileye mengangguk, aku tahu. Yusuf Su menggelengkan kepalanya, calon kepala keluarga, kejayaan kita sudah hilang. Mileye tersenyum dan berkata, kalau begitu, apakah kita hanya menunggu mati? Saat dia berbicara, dia memimpin Daoi bertiga menuju kejauhan. Di belakangnya, Yusuf Su menghela nafas dengan suara rendah. Di dalam aula, Tirno Ling berdiri di tengah aula, di depannya adalah budak jelek rupa itu. Tiba-tiba Tirno Ling tertawa, budak jelek rupa, katakan padaku, apa yang akan dia lakukan? Budak jelek rupa itu menggelengkan kepalanya, entahlah. Tirno Ling tersenyum dan berkata, aku menantikannya. Budak jelek rupa itu ragu untuk berbicara. Tirno Ling menatap budak jelek rupa itu, apakah kamu ingin menyarankan agar aku membunuhnya secara langsung untuk menghindari masalah di masa depan? Budak jelek rupa itu mengangguk, orang ini tidak sederhana, jika kamu membiarkannya hidup, itu akan menjadi bencana. Tirno Ling menggelengkan kepalanya sedikit, tidak cocok untuk membunuhnya sekarang. Budak jelek rupa itu bingung, kenapa? Tirno Ling merentangkan telapak tangannya, dan sebuah gulungan hitam melayang di depan budak jelek rupa itu. Budak jelek rupa itu membukanya, dan lambat laun wajahnya menjadi serius. Tirno Ling tersenyum dan berkata, dua orang di belakangnya tidak sederhana. Adapun seberapa kuat mereka, orang-orang kita belum mengetahuinya. Budak jelek rupa itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, wanita bergaun polos itu hanya membunuh orang dengan satu pedang, itu kedengarannya agak menakutkan. Tapi, kepala keluarga jangan lupa bahwa dia membunuh orang di luar dunia keabadian, sedangkan orang di luar lemah seperti ayam, jangankan ketua klan, bahkan kalau hamba yang keluar, hamba juga bisa membunuh mereka hanya dengan satu gerakan. Tirno Ling tersenyum dan berkata, jadi, menurut kamu, wanita bergaun polos itu rata-rata saja? Budak jelek rupa itu mengangguk, kekuatan wanita ini hanya dilebih-lebihkan. Hamba berani menegaskan bahwa dia hanya puncak alam kosmik. Tirno Ling tersenyum, tetapi tidak berbicara. Budak jelek rupa itu berkata lagi, kalau ketua klan tidak percaya, hamba bersedia menemui orang ini secara langsung dan membawa kepalanya untuk ketua klan. Tirno Ling melirik budak jelek rupa itu, tapi tetap tidak bicara. Budak jelek rupa itu melanjutkan, kalau tidak dibawa kepalanya, hamba bersedia dihukum. Setelah merenung sejenak, Tirno Ling berkata, kalau begitu pergi dan temui orang ini. Tempat terakhir orang ini muncul adalah Tanah Sengsu. Kamu seharusnya bisa menangkapnya dengan berjalan di sepanjang Tanah Sengsu. Ingat, jika kamu kalah, segera mundur. Budak jelek rupa itu memberi sedikit hormat, ketua klan jangan khawatir, hamba pasti akan membawa pulang kepalanya. Orang ini adalah ketua klan Hela, Liano Hela. Liano Hela memandang Mileye dengan ekspresi tenang, dibandingkan dulu, kamu jauh lebih lemah sekarang. Mileye tersenyum dan berkata, senior, aku tidak akan bergosip. Aku akan langsung ke intinya. Aku datang untuk membantu keluarga Hela. Liano Hela terkekeh, bantu keluarga Hela.
Mileye mengangguk. Aku datang ke dunia keabadian kali ini untuk dua tujuan. Pertama, untuk menghancurkan klan Ye, dan kedua, untuk membantu keluarga Hela. Liano Hela tertawa, silakan jelaskan. Mileye tersenyum dan berkata, senior, apakah kamu tidak percaya padaku? Liano Hela menatap Mileye, kamu mau tambang emas pegunungan keabadian? Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, senior, apakah menurutmu aku datang ke dunia keabadian hanya untuk tunduk pada wanita itu? Liano Hela sedikit mengangguk, kurasa tidak. Tapi, menurutku kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Belum lagi kamu yang sekarang, bahkan jika kamu segera terbangun, kamu masih tidak memiliki kemampuan untuk melawan wanita itu. Klan Ye saat ini sudah di bawah kendalinya, termasuk Trifan Ye dan Daksa Ye yang dulu membantumu. Apalagi klan Hela tidak perlu menjadi musuh klan Ye sekarang, bagaimana menurutmu? Mileye tersenyum dan berkata, wanita itu meminta aku untuk merampok tambang kristal klan Hela, aku hanya boleh merampok tambang kristal klan Hela. Senior, apakah kamu tahu apa artinya ini? Artinya wanita itu masih mengingat dendam masa lalu. Liano Hela berkata sambil tersenyum, bukankah normal baginya untuk mengingat apa yang terjadi saat itu? Selain itu, mengapa dia mengingat apa yang terjadi saat itu? Bukankah itu karena kamu? Dulu, klan Hela tidak ragu untuk melawan klan Ye demi kamu, lalu apa yang kami dapatkan? Kami tidak mendapatkan apa juga. Mileye berkata dengan lembut, aku minta maaf atas apa yang terjadi saat itu. Liano Hela menggelengkan kepalanya, sudah berakhir. Sekarang, kami tidak ingin berurusan denganmu dan klan Ye. Mileye tiba-tiba mengaktifkan garis darah di tubuhnya. Bang! Aura garis darah yang kuat keluar dari tubuhnya. Liano Hela sedikit mengernyit, garis darahmu, bukan garis darah klan Ye. Mileye tertawa dan berkata, lalu menurut senior, bagaimana garis darahku dibandingkan dengan garis darah klan Ye? Liano Hela menatap Mileye, hidupmu kali ini benar-benar tidak mudah. Mileye berjalan ke Liano Hela dan berkata dengan serius, sejujurnya, aku telah menerima dukungan dari kekuatan misterius. Aku datang ke dunia keabadian kali ini untuk menyingkirkan klan Ye dan merombak seluruh dunia keabadian. Liano Hela menyipitkan matanya sedikit, kekuatan misterius. Kekuatan apa? Mileye tersenyum dan berkata, senior, tidak bisakah kamu menebak? Liano Hela sepertinya memikirkan sesuatu, pupilnya tiba-tiba mengecil, klan Dewa Maya. Mileye segera melihat sekeliling, lalu berkata, senior, bicaralah dengan hati-hati. Liano Hela menatap Mileye, wanita itu sudah kembali. Mileye menggelengkan kepalanya, belum. Tapi, segera. Setelah hening sejenak, Liano Hela berkata, apa yang terjadi saat itu, klan Hela? Mileye tersenyum dan berkata, Paman, jangan khawatir, kami tidak akan menargetkan klan Hela. Namun, aku ingin Paman bekerja sama dengan aku. Sambil mengatakan itu, dia mengeluarkan ribuan kristal sumber kebenaran agung dan meletakkannya di depan Liano Hela. Pinjamkan aku untuk menggunakan tambang kristal itu, aku akan mengembalikannya utuh nantinya. Ngomong-ngomong, aku juga akan meminjam satu orang dari senior. Untuk bantuan ini, aku dan klan Dewa Maya akan bayar kembali di masa depan. Liano Hela melirik kristal sumber kebenaran agung itu, benda ini tidak sederhana, dunia luar pada dasarnya tidak mungkin punya, kamu. Mileye tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah hening lama, Liano Hela berkata, siapa yang ingin kamu pinjam? Mileye melirik Yesa Hela, aku ingin meminjam Nona Yesa. Liano Hela segera menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Mileye segera berkata,
Kalau begitu pinjam orang tua yang baru saja mengantarkan kami kemari. Ekspresi Liano Hela membeku. Bersambung.